Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan surah berikutnya, yaitu surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar. Ya. Jadi surah yang paling pendek mungkin di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang hanya berisi 3 ayat. Ya. Dan surah Al-Kautsar adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Wa ayatuha 3 ayat, dan jumlah ayatnya itu 3 ayat. Ya. Jadi surat yang paling pendek, ya. Yang mungkin surat yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin dan paling suka dibaca ketika salat, ya. Tapi semoga ketika seorang muslim membaca surah ini, ya, bukan hanya karena pendeknya, namun karena maknanya yang luar biasa atau dia memahami maknanya. Ya, sama dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Kafirun, meskipun suratnya pendek, namun maknanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi surah Al-Kautsar adalah surah Makkiyah. Ya. Kemudian di antara atau sebab turunnya surah Al-Kautsar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekeliling para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, kemudian di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, rahimahumallahu taala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat, berada di antara para sahabat, idh ughfiya idfa'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba pingsan. Ya. Faqama mutabassiman. Kemudian beberapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dalam kondisi tersenyum. Ya. Faqalu, kemudian para sahabat heran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari pingsannya, tiba-tiba beliau SAW tersenyum. Dan ini diantara cara menerima wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang Nabi SAW mendengarkan suara yang begitu keras. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Ya, mughma alaih. Pingsan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi ketika Nabi SAW terbangun dalam kondisi tersenyum, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Kata para sahabat. Ya. Ya. Kalau kita di sekeliling Nabi SAW pada saat itu, kita pun akan bertanya, apa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum tiba-tiba? Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laqad unzilat alayya suratun." Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Telah turun kepadaku satu surat. Ya. Laqad unzilat alayya suratun. Ya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah, ya. Kemudian membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar ila akhiril ayat. Dan surat ini turun sebagai hiburan
bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena pada saat sebelum beberapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ini, Nabi dicela atau diejek oleh seorang salah satu dari kaum musyrikin di zaman itu, yang bernama Al-As ibn Wa'il, ketika putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Siapa nama putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat? Siapa namanya? Ibrahim pada saat itu yang wafat. Kemudian orang musyrikin mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad la uqbalahu, tidak akan pernah punya keturunan. Karena kan kalau orang Arab itu kalau nggak punya anak laki-laki, itu aib, karena tidak akan ada yang menyambung nasab atau keturunan mereka kalau mereka tidak memiliki anak seorang atau anak laki-laki. Jadi diejeklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-As bin Wa'il, bahwasanya Nabi SAW tidak akan memiliki keturunan yang bisa menyambung nasab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat ini turun kepada Nabi SAW sebagai hiburan, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu memberikan kebaikan yang luar biasa kepada Nabi SAW, yaitu Al-Kautsar, sebagai hiburan dari ujian yang Nabi SAW terima dari orang-orang musyrik pada saat itu. Diejek karena tidak punya keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentasliyah, menghibur Nabi SAW dengan menurunkan surah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mal Kautsar? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Jadi ini menunjukkan semangat para sahabat untuk bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi apapun yang mereka tidak ketahui, mereka langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekecil apapun ilmu yang belum mereka ketahui, mereka langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nahrun wa'adanihi Rabbi. Dalam riwayat yang lain, a'tanihi Rabbi. Sebuah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku fil jannah, di dalam surga. Fihi khairun katsir, di dalamnya banyak terdapat kebaikan-kebaikan. Kemudian sekelilingnya terbuat dari emas dan berlian. Ini penggambaran telaga yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Kautsar. Aniyatuhu, kata beliau, aniyatuhu, dan jumlah bejana-bejana yang ada di dekat Al-Kautsar ini, adadul kawakib fis sama, sejumlah apa? Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Di dalam riwayat yang lain, abyad asyaddu bayadan min al-laban, telaga ini atau airnya itu lebih putih dibandingkan dengan susu, wa ahla min al-asal, dan lebih manis dibandingkan dengan madu. Man yashrab minha lam yadhma abadan, dan siapapun yang meminum air dari telaga ini, kata Nabi SAW, lam yadhma abadan, tidak akan pernah haus lagi. Ini pensifatan. Taridu ala ummati yaumal qiyamah, dan telaga ini nanti akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan. Sebenarnya ada dua penafsiran dari para ulama tentang Al-Kautsar ini.
Ada yang mengatakan di surga, ada yang mengatakan di alam mahsyar. Ketika Allah mengumpulkan manusia, tatkala manusia sedang mengalami kepanasan yang begitu luar biasa, disediakanlah telaga Al-Kautsar ini. Namun ya para ulama mengumpulkan kedua dalil. Ya, ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya telaga yang Allah persiapkan di padang mahsyar, ya, itu airnya mengalir dari telaga Al-Kautsar yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini cara para ulama mengumpulkan kedua hadis ini, ya. Jadi ada selang yang mengalir. Jadi selangnya itu nyambung sampai surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fayahtaliju minhum, ya, fayakhtalijul 'abdu minhum. Ya. Dan ada sebagian dari umatku, ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hamba-hamba Allah yang dihalangi untuk minum dari air telaga ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya, mereka adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah umatku, wahai Rabb. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Ya, jadi ada sebagian dari sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya, ada sebagian dari mereka yang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Mereka lah orang-orang yang dihalangi untuk minum dari air telaga ini, ya. Dan terkadang orang-orang Syiah menjadikan dalil ini, menjadikan hadis ini sebagai dalil, ya, menghinakan para sahabat radhiyallahu ta'ala, ya, mengkafirkan para sahabat, atau menyesatkan para sahabat atau sebagian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Dan ini mereka menggunakan dalil ini. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu setelah engkau tiada. Jadi mereka meyakini bahwasanya sebagian besar para sahabat, kata orang-orang Syiah, ya, itu murtad, hanya tersisa beberapa para sahabat saja. Ya, sampai mereka mengatakan Umar dan Abu Bakar, ya, sonaman, dua berhala yang disembah pada saat itu. Ya, dan mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat dengan dalil ini. Ya, padahal mereka keliru. Ya. Para mufassir menafsirkan hadis tadi, ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalangi untuk minum air dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang yang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru di dalam Islam ini juga, ya. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tiada. Artinya merubah-rubah syariat atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi itulah gambaran telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah persiapkan bagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, kemudian yang Allah siapkan pula di padang mahsyar nanti tatkala manusia dikumpulkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membuat perkara-perkara baru dalam Islam, ya, yang tidak membuat perkara-perkara bid'ah di dalam agama Islam ini, ya, perkara-perkara baru dalam agama, ya, bukan perkara-perkara baru dalam dunia. Kalau dunia, perkara baru di dalam dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan itu semua kepada kita, ya, sesuai dengan keahlian masing-masing, kemahiran masing-masing itu dalam masalah dunia, ya. Karena ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mencangkok, ya, satu kurma dengan kurma yang lain.
Kemudian Nabi SAW mengatakan caranya seperti ini dan seperti ini. Ya. Kemudian beberapa hari lagi sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu gagal, ya, tidak berhasil. Ini dalam masalah apa? Masalah dunia. Jadi setiap orang memahami sesuai dengan keahlian, karena Nabi SAW tidak ahli dalam masalah menjangkau. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau itu lebih tahu tentang perkara duniamu. Ya. Tapi kalau dalam masalah dunia, ya, kita mencontoh orang yang ahli dalam perkara itu. Tapi dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak terhalang dari meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah persiapkan di padang mahsyar nanti. Ya. Karena kondisi manusia pada saat itu sedang mengalami kepanasan yang luar biasa. Ya. Setiap orang itu nanti akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai setengah badan, ada yang sampai leher, dan ada yang sudah tenggelam dengan keringat karena saking panasnya. Ya. Karena matahari pada saat itu akan berjarak sekitar 3 mil, ada yang mengatakan 1 jengkal dari kepala setiap manusia. Ya. Jadi panasnya memang luar biasa. Ya. Tapi siapapun yang mendapatkan minum dari telaga Nabi SAW tidak akan pernah kehausan setelahnya. Ya. Jadi kalau mau minum, jangan membuat cara-cara baru di dalam agama Islam ini. Jangan memodifikasi syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena syariat Allah ini juga bantahan atau peringatan kepada ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang membuat, orang-orang yang memodifikasi, orang-orang yang membuat cara-cara baru di dalam beragama. Ingat bahwasanya ibadah itu pada asalnya adalah haram. Ya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal daripada ibadah itu, perkara-perkara yang bersifat ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Kita nggak boleh melakukan sholat, ya, kita nggak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu kecuali ada dalilnya. Ya, kita nggak boleh menambah sholat isya yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat kalau tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk menambah 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu adalah ibadah. Maka para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Kalau kita perhatikan jamaah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu pasti ada dalilnya. Salat 5 waktu ada dalilnya. Salat asar 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Ya. Kemudian berzikir setelah salat itu semua ada dalilnya. Salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, puasa, zakat, haji, semua ada dalilnya. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pasti ada dalilnya. Maka kalau seandainya ada perkara yang bersifat ibadah namun tidak ada dalilnya, ini yang disebut dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru di dalam Islam. Ya, nggak boleh kita buat nih. Ya. Kalau dalam masalah dunia, pada asalnya itu boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Kebalikannya, kalau perkara ibadah, perkara agama, ibadah ya, pada asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ya. Kalau perkara dunia, pada asalnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Ketika kita berada di suatu tempat misalkan, kemudian kita mendapati sesuatu yang belum pernah kita dapati, ya, apalah makanan apa itu gitu. Dan kita tidak mendapati adanya dalil yang melarang untuk makan makanan ini. Dan makanan ini tidak beracun misalkan. Ya. Atau hewan misalkan. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka pada asalnya hukumnya boleh.
Itu kalau dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, pada asalnya tidak boleh kita lakukan. Ya. Kita tunggu ada dalilnya enggak. Kalau ada dalilnya kita lakukan. Kalau enggak ada, tawakuf, kita berhenti sampai di situ. Ya. Jadi intinya kita enggak boleh memodifikasi ibadah-ibadah yang sudah ada. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan tadi, la tadri wa Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tidak ada. Ya, karena di zaman sekarang ini banyak kita mendapati ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan perkara dunia ya. Kalau pesawat, mikrofon, kamera, itu nggak apa-apa, itu kan perkara dunia. Ini dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, itu nggak boleh kita tambah walaupun satu titik ya dalam masalah ibadah, nggak boleh kita tambah. Ya. Ya. Pernah disebutkan di dalam sebuah athar, ya, Abdullah bin Umar itu mendengar seorang laki-laki bersin. Ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kayak mau ceramah dia. Ya. Bersin, kan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Namun laki-laki ini mungkin pengen dapat pahala lebih banyak ya, sekalian bersolawat. Ya. Dia mengucapkan Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, laisa hadza 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Idza atisha ahadukum fahamidallah falyaqul sahibu yarhamukallah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika seseorang itu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya boleh kita tambah, kita baca saja satu Quran tuh. Ya, tambah lagi surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Kita lanjutkan satu surat. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau kita mau dapat pahala banyak. Tapi kan yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan kadarnya, nggak boleh kita tambah-tambah. Ya. Jadi kata Abdullah bin Umar, bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Maka saudara yang mendengarkan ucapan Alhamdulillah mengucapkan Yarhamukallah. Ketika yang bersin mendengarkan saudara mengatakan Yarhamukallah, maka yang bersin mengatakan apa? Alhamdulillah, Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Atau ada doa yang lain, ya. Yaghfirullahu lana wa lakum. Ya, itu ada riwayat yang lain yang mengatakan ini. Ya. Jadi ini sunnahnya seperti ini. Aturannya seperti ini. Ya. Tidak boleh ditambah-tambah dalam masalah agama atau agama ya, perkara ibadah. Kalau kita mau minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.